Halo coy penonton yang cantik dan ganteng dan semoga enggak gendeng. Di episode kali ini aku akan membahas sebuah film berdasarkan kisah nyata di tahun 2018, yaitu penyerangan Makobrimob oleh tahanan teroris. Film ini berjudul Sayap-Sayap Patah, dibintangi sama Nicholas Saputra dan Ariel Tatum, disutradarai oleh Rudi Sudjarwo. Seperti apa cerita filmnya? Jangan kangkung dipangan bagas, yuk langsung dibahas. Film diawali dengan adegan pengintaian. Yang diintai adalah seorang teroris. Ngintainya dari dalam mobil. Di sisi lain hiduplah seorang komandan bernama Aji, diperankan si ganteng Nicholas Saputra. Aji ini hidup berdua dengan Nani, istrinya, di rumah dinas di Surabaya. Dan saat ini ceritanya si Nani ini sedang bunting. Keesokan harinya, Aji dengan beberapa anak buahnya berhasil menangkap seorang teroris bernama Murad. Dan di tempat lain, di rumah sakit tepatnya, Nani sedang memeriksa kandungannya sendirian, tidak ditemani Aji, suaminya. Di adegan berikutnya kita melihat Leong sedang berbincang serius dengan Rosid. Leong ini adalah pimpinan jaringan teroris si Murad yang kemarin ditangkap. Di adegan kali ini ceritanya Rosid sudah berhasil membuat bom rakitan dan siap diledakkan dengan remote jarak jauh. Leong langsung menyuruh ponakan Rosid untuk melakukan bom bunuh diri dengan iming-iming masuk surga. Ponakan Rosid ini seorang perempuan dan yatim piatu. Asli deh ya, bangsat banget si Leong ini. Keesokan harinya Rosid masuk ke kantor polisi. Ia melihat-lihat situasi di dalam. Aji dan beberapa anggota polisi lainnya ya curiga dong. Aji pun menyuruh salah satu anak buahnya untuk terus mengawasi Rosid. Setelah dirasa cukup, Rosid pun keluar dari kantor polisi. Sumpah asli, gak jelas banget ya si Rosid ini. Masuk, keluar, masuk, keluar. Kemudian ponakan Rosid yang perempuan tadi gantian yang masuk ke kantor polisi. Dari jarak jauh, si Leong sudah membawa remote control. Begitu tombol dipencet langsung duar. Bom pun meledak di kantor polisi. Suasana langsung menjadi tegang, panik, dan menyedihkan. Banyak korban bergelimpangan. Untungnya si Aji ini selamat coy, tapi wajahnya tampak cemong-cemong dan ada luka-luka. Nani melihat berita bom itu di TV, ia langsung menelpon suaminya dan mendapati ternyata si Aji selamat. Nani pun ya langsung lega dan bahagia no coy. Di tempat lain, Murad sedang diinterogasi sama Sadikin. Murad ini nggak kooperatif sama sekali. Ditanya ini itu nggak pernah mau jawab. Kok ya untung loh ya Pak Sadikin ini orangnya sabar banget. Bahkan si Murad ini sampai dikasih gorengan loh. Kalau aku yang jadi Pak Sadikin, udah jadi pecel sayur itu si Murad. Nani melayat ke salah satu korban bom. Dan kebetulan yang meninggal itu adalah anak buah suaminya sendiri. Saat bertemu istri korban, Nani ya ambiar gak karuan perasaannya. Ia gak kebayang coy, andai ia berada di posisi yang sama, Aji suaminya menjadi korban seperti itu. Ya pasti bakalan hancur hidupnya. Malamnya pas di rumah, Nani sama Aji ini malah berantem. Gara-garanya Nani itu pengen balik ke Jakarta, tapi si Aji nggak ngasih izin. Nani ini ceritanya udah nggak betah di Surabaya karena ia hanya sendirian terus di rumah. Suaminya sering dinas keluar. Nani selalu takut, selalu mikir, selalu was-was. Suaminya di luar nanti akan kenapa-napa.
Lah kalau ia pulang ke Jakarta, setidaknya ia ditemani sama ibunya. Ada teman yang diajak ngobrol, nggak sendirian. Nani pun juga mengatakan kalau kehamilannya ini mengalami preeklamsia karena dia terlalu stres dan terlalu banyak pikiran. Keesokan harinya, Aji bersama Regu Densus 88 meringkus dan menggerebek Leong di rumahnya. Selama penggerebekan, Aji ini berkoordinasi terus dengan Sadikin yang saat ini sedang menginterogasi Murad. Proses penggerebekan berlangsung alot, terjadi baku tembak dar-dor. Leong mencoba kabur, tapi untungnya berhasil ditangkap dan kemudian dibawa ke rutan Makobrimob. Malamnya Aji pulang ke rumah, suasana sepi, hanya dia sendirian. Nani sudah kembali ke Jakarta di rumah orang tuanya. Leong dimasukkan ke penjara, mukanya tampak kesal sekali. Si tupai yang lincah melompat-lompat ini akhirnya jatuh juga. Sedangkan Roset diinterogasi sama Sadikin. Alah, si Roset kok ya malah nangis coy. Mungkin dia menyesali perbuatannya kali ya. Roset pun juga membantu polisi menunjukkan lokasi buronan-buronan lainnya. Setelah beberapa hari kemarin Aji itu berada di Surabaya, sekarang Aji sedang bertugas di Makobrimob. Begitu tugasnya selesai, ia pun pulang ke rumah orang tua Nani. Aji dan Nani sudah tidak marahan lagi. Mereka pun lepas kangen-kangenan, peluk-pelukan, saling menanyakan kabar. Dan setelah itu malah icik-icik alias mengarungi samudra kenikmatan berdua. Padahal si Nani ini lagi bunting loh ya. Di rutan Makobrimob, Leong sedang diinterogasi sama Sadikin. Leong ditanya ini itu diam aja nggak mau jawab. Dan mukanya pun masih tampak emosi, kayak kesel gitu. Bahkan Leong ini terus memprovokasi Sadikin, bahkan sampai ngancem-ngancem. Emang nggak ada takut-takutnya loh ya lelaki satu ini tuh. Setelah diinterogasi Sadikin, Leong melakukan rencana gila. Ia bekerja sama dengan tahanan-tahanan lain akan membuat kekacauan. Di sudut lain, Roset sedang dikawal sama Gendis. Matanya ditutup. Roset dimasukkan ke ruang tahanan yang berbeda. Ia tidak jadi satu dengan Leong. Karena kalau jadi satu sama Leong, ya habis Roset ini coy. Pagi hari tiba-tiba air ketuban Nani keluar. Aji sama Nani ya panik toh. Tanpa pikir panjang mereka pun langsung ke rumah sakit. Dan saat ini Aji nampak menemani Nani. Sebentar lagi Nani akan melahirkan. Wajah mereka berdua sangat bahagia. Setelah itu Aji pamit sebentar untuk ke kantor. Ada urusan yang harus dikerjakan. Nani pun pesan untuk dibawakan OT-OT saat Aji pulang nanti. Di kantor, Aji ketemu sama Sadikin. Sadikin nanya kehamilan Nani. Aji pun menjawab, Nani sebentar lagi melahirkan. Mengetahui informasi itu, Sadikin langsung menyuruh Aji untuk pulang aja. Ia nggak usah dinas, ia harus menemani istrinya. Aji pun menuruti kata-kata atasannya, tapi ia masih ada urusan sedikit lagi di kantor. Di ruang tahanan, Leong mulai membuat gaduh. Dari tadi ia terus teriak-teriak minta paketnya. Penjaga lapas lama-lama ya keganggu lah coy. Akhirnya ia menghampiri Leong dan bilang kalau paketnya nggak ada. Tapi sial, penjaga lapas itu langsung diserbu para tahanan. Penjaga lapas itu dihajar, kunci sel berhasil diambil dan jebollah ruang tahanan Makobrimob. Suasana yang semula tenang berubah gaduh, kacau, dan ricuh. Para tahanan langsung berhamburan. Mereka membuat onar dan mengacak-ngacak seisi Makobrimob. Aji, Ruslan, dan Gendis yang mengetahui kekacauan itu langsung turun tangan. Mereka pun segera menghadang para tahanan. Tapi sial coy, mereka bertiga kalah jumlah.
Aji, Ruslan, dan Gendis mencoba melarikan diri dari amukan para tahanan. Tapi percuma, mau di head to headin kayak apa, ketiga orang ini pasti kalah. Akhirnya Ruslan, Gendis, dan Aji terpojok di satu ruangan. Leong bersama tahanan lainnya yang lagi kesetanan langsung menghajar membabi buta tanpa ampun. Aji, Ruslan, Gendis ya babak belur bersimbah darah. Kericuhan itu pun diketahui oleh Sadikin. Bala bantuan segera dikerahkan ke Makobrimob lengkap dengan senjata laras panjang dan juga barakuda serta tim medis. Setibanya di Makobrimob, personel tidak langsung memasuki area karena takutnya akan makin banyak korban jiwa. Gendis berhasil diselamatkan dan langsung mendapatkan pertolongan medis. Ruslan dan Aji masih tertahan di dalam. Sadikin segera memberikan penawaran kepada Leong dan narapidana lain agar melepaskan anggotanya. Tapi mereka tidak peduli. Leong ini udah dendam banget sama Sadikin karena Sadikin pernah mengejeknya saat interogasi beberapa waktu lalu. Di rumah sakit, Nani sedang menunggu proses kelahiran. Ia bersama ibunya. Nani melihat berita kerusuhan Makobrimob di televisi. Nani pun ya jadi was-was no coy, dan kepikiran. Ia takut Aji akan kenapa-napa. Singkat cerita dan gak perlu lama lagi, Leong sudah menodongkan pistol ke kepala Ruslan. Aji teriak-teriak mencegahnya, bahkan Aji malah menawarkan untuk membunuh dirinya saja. Jangan Ruslan. Tapi Leong gak peduli, pelatuk pun ditarik, tapi sayang gak bunyi dor. Soalnya kenapa? Pelurunya udah habis. Ruslan beruntung dan ia pun bernapas lega. Tapi kejadian berikutnya lebih mengerikan coy. Saat ini Leong membawa pecahan kaca. Aji sudah dalam genggamannya. Aji pun hanya bisa pasrah. Dan singkat cerita, akhirnya Aji menemui ajal tanpa bisa melihat anaknya yang baru saja dilahirkan Nani. Kenapa sih kok harus sad ending gini ceritanya? Kemudian tim bala bantuan berhasil merangsek dan masuk ke area. Pistol segera ditodongkan. Para tahanan yo langsung angkat tangan. Mereka pun menyerah. Tapi di luaran suasana benar-benar menyedihkan. Tangisan dan kesedihan bertebaran di mana-mana. Keesokan harinya Sadikin ke rumah sakit. Ia mendatangi Nani dan memberitahu kalau Aji menjadi korban kerusuhan Makobrimob. Nani pun ya langsung sedih toh coy. Ia nangis sejadi-jadinya di pelukan ibunya. Yang selama ini menjadi kekhawatirannya akhirnya benar-benar terjadi. Suaminya meninggal saat menjalankan tugas negara. Dan anak yang ia lahirkan menjadi yatim. Aduh, kasihan ya. Dan keesokan harinya lagi, Aji beserta polisi lain yang menjadi korban kebiadaban tahanan Makobrimob dimakamkan secara terhormat. Sebenarnya kalau lihat film yang endingnya menyedihkan kayak gini tuh rada-rada gimana gitu ya coy. Tapi ya wes lah. Gitu aja ya. Sampai ketemu di video berikutnya. See you, goodbye. Mwah.